Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Aprilia dengan NIM 255019114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitatif ZnSO4 dan analisis cemaran tembaga pada simplisia kunyit. Next. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ion-ion dalam suatu senyawa. Dalam penelitian ini, ZnSO4 perlu dianalisis untuk mengetahui keberadaan kation Zn2+ dan anion SO4 2-. Selain itu, dilakukan juga analisis cemaran logam berat, khususnya tembaga atau Cu, pada simplisia kunyit menggunakan prinsip Green Analytical Chemistry, yaitu metode yang lebih ramah lingkungan. Next. Tujuan dari praktikum ini adalah menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry, mengidentifikasi kation Zn2+, mengidentifikasi anion SO4 2-, mengetahui adanya cemaran logam Cu pada kunyit. Next. Pada uji pendahuluan kation Zn, dilakukan beberapa pengamatan. Hasil yang diperoleh, next. Hasil yang diperolehnya itu bentuk sampel berupa kristal atau serbuk, warnanya putih, tidak berbau, rasanya pahit atau seperti logam. Pada pemanasan, tidak terbentuk gas berbau, dan pada uji nyala tidak menghasilkan warna khas. Hal ini disesuaikan dengan sifat Zn2+. Next. Zn2+ termasuk dalam golongan 3 menurut metode Vogel. Pengujian dilakukan dengan menambahkan NH4OH dan NH4Cl. Kemudian dialiri gas H2S. Hasilnya terbentuk endapan putih ZnS. Reaksi yang terjadi adalah Zn2+ plus S2- menjadi ZnS untuk menunjukkan bahwa sampel mengandung kation Zn2+. Next. Selanjutnya, ada uji spesifik Zn2+. Uji spesifik dilakukan menggunakan NaOH. Ketika ditambahkan sedikit NaOH, terbentuk endapan berwarna putih, ZnOH2. Ketika ditambahkan NaOH berlebih, endapan larut kembali. Reaksinya, Zn2+ plus 2OH- menjadi ZnOH2. Selanjutnya, ZnOH2 plus 2OH- menjadi ZnOH4 2-. Hal ini menunjukkan sifat amfoter dari Zn. Next. Selanjutnya, uji anion SO4 2-. Uji pendahuluan pemeriksaan organoleptik. Bentuknya kristal putih, baunya tidak berbau. Dengan H2SO encer tidak terbentuk gas, dengan H2SO pekat tidak terbentuk gas juga. Terus selanjutnya reaksi spesifik anion. Ketika ditambahkan BaCl2, terbentuk endapan putih BaSO4. Reaksinya menjadi SO4 2- plus Ba2+ menjadi BaSO4. Endapan ini tidak larut dalam asam, sehingga menjadi bukti kuat adanya ion sulfat. Selanjutnya, analisis cemaran Cu dalam simplisia kunyit. Analisis ini bertujuan untuk mendeteksi adanya cemaran logam berat
Cu pada simplisia kunyit. Metode yang digunakan adalah destruksi basah dilanjutkan dengan analisis kualitatif kualitatif klasik. Next. Hmm. Proses destruksi dilakukan dengan menimbang sampel kunyit, menambahkan HNO3 pekat, dipanaskan hingga larutan jernih. Tujuannya adalah menghancurkan matriks organik agar logam dapat dianalisis. Catatan pentingnya, proses ini harus dilakukan di lemari asam karena menghasilkan gas yang beracun. Next. Preparasi sampel destruksi basah. Tujuannya menghancurkan matriks organik kunyit. Prosedurnya, timbang 2-5 gram serbuk kunyit. Lalu, tambahkan 10-20 ml HNO3 pekat. Habis itu dipanaskan di lemari asam hingga larut atau jernih kuning kepucatan. Dinginkan lalu encerkan dengan Aquades. Catatan pentingnya, gas NO beracun wajib di lemari asam. Dah. Selanjutnya ada deteksi kualitatif CO2 golongan 2A. Larutan uji ditambahkan HCl dan dialiri H2S. Hasilnya terbentuk endapan hitam kecoklatan yang menunjukkan adanya CuS. Endapan kemudian dipisahkan dan dicuci untuk analisis lanjutan. Slide selanjutnya. Uji konfirmasi CO2. Endapan dilarutkan dengan HNO3 hingga menghasilkan larutan biru. Kemudian ditambahkan NH4OH berlebih, hasilnya terbentuk larutan biru tua intens. Reaksinya CO2 plus tambah 4NH3 menjadi CuNH3 plus. Warna biru tua ini merupakan bukti spesifik adanya ion Cu2 plus. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kation Zn2 plus teridentifikasi melalui uji GAC dan sifat amfoter. Anion SO4 2- terbukti melalui pembentukan BaSO4 dan terdapat indikasi cemaran Cu pada sampel kunyit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.